jumpa lagi kita di podcast PPLI Jakarta. Hari ini kita di Indonesia Cold Chain Expo di Kemayoran. Kita bersama dengan para pelaku logistik khususnya cold chain. Dan hari ini kita bersama dengan Pak Rendra Prastianto, Pak ya Mas. Pak Rendra Prastianto, beliau ya, betul, adalah betul. pelaku logistik cold chain. Dan kita akan bincang-bincang terkait dengan logistik dan pengiriman. Barangkali nanti kita akan eksplor apa yang bisa bisnis apa saja yang bisa di cover oleh Pak Rendra bersama bisnisnya di bawah Wilson Cold Storage. Selamat siang Pak Rendra. Selamat siang Pak. Gimana Pak? Udah berapa hari di Indonesia Expo Cold Chain ini? Saya udah hari ketiga ini Pak. Hari ketiga ya? Iya. Jadi dari buka sampai besok malah. Sampai besok. Masih stay di sini. Pak Rendra bagian dari Indonesia Cold Chain Storage ini melalui PPLI Pak ya? Betul. Dari PPLI saya bisa mendapatkan ini. Wilson ini masuk anggota perkumpulan pelaku logistik Indonesia. Betul. Kebetulan saya Wakil Kepala Bidang Logistik Pendingin di Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Oh, wakil Kabit ya, wakil benar. Bidang cold chain ya. Betul. Sebutannya apa Pak di organisasi itu ya? Orang lebih kenal PPLI Cold Chain malah. PPLI Cold Chain. Iya, lebih dikenal dengan brand PPLI Cold Chain, betul. Seperti itu. Brand PPLI Cold Chain. Pak Rendra bisa dijelaskan Pak, kenapa kemudian PPLI ada bidang yang secara khusus membawahi bidang transportasi atau pengiriman bidang cold chain? Apakah memang perkembangan itu menuntut itu apa? Gimana Pak? Sedikit cerita ya Pak. Kenapa PPLI itu tiba-tiba ada bidang cold chain? Ya, sedikit cerita. Ada bidang cold chain lantaran Pak Dedi pada waktu ke Jakarta 2 tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun lalu rapat dengan semua bidang darat, laut, udara. Di situ kan saya masuk bidang darat sebenarnya. Awalnya bidang darat, tapi belum terspesifikasi. Nah, di akhir pertemuan Kopdar di Jakarta 2 tahun lalu, saya colek Pak Dedi. Apa saya ini minoritas, bidang saya cold chain, apa di PPL ini nggak ada teman-teman yang sama kayak saya bisnisnya. Seketika itu Pak Dedi Ketua Umum langsung bilang, oh ada Pak yang punya truk river kayak Bapak itu ada. Dipanggillah Pak Tejo, Pak Saiful, beberapa teman-teman di dalam yang PPLI ikut di situ waktu itu ikut di situ. Yang core bisnisnya sama ya pengirimannya? Sebenarnya beda. Cuma saya nanya yang punya mobil truk pendingin kayak saya ada nggak kan gitu. Iya. Nah akhirnya ada Pak Tejo, ada Pak Saiful, ada Pak Lindra, ada Pak Didik, ada Bu Rosa dan teman-teman yang sampai saat ini tergabung ya. Ya akhirnya di 2 tahun lalu Pak Dedi bentuk kita bidang baru di cold chain waktu ngopi di Batavia Marina. Nah terbentuklah 2 tahun lalu di ngopi di pesisir pantai Jakarta, utara Jakarta. Nah, kebetulan cold chain ini sampai saat ini. Awalnya di situ, Pak. Ya, ini dalam rangka juga memberikan support terhadap para pelaku UKM mungkin, Pak, yang membutuhkan betul. Pengiriman dengan sistem pendingin gitu ya. Betul. Pak Rendra, di Wilson ini apa saja Pak Rendra yang menjadi layanan dari perusahaan itu? Ya, sedikit cerita ya Pak. Di Wilson itu sebenarnya main core bisnisnya adalah cold storage. Cold storage. Ya. Jadi cold storage itu penyimpanan, maksudnya jasa untuk menyimpan produk dalam bentuk dingin dengan nama brandnya Wilson Cold Storage, nama Wilson brandingnya. Berada di Kota Medan. Tepatnya di kawasan pusatnya industri, ya? Betul. Berada di kawasan industri Medan yang tidak jauh dari Kota Medan. Kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4 atau truk, kurang lebih 20 sampai 30 menit.
ke pusat kota Medan. Nah, Windsor Cold Storage berada di sana lantaran komoditas impor sama Sumut, Banda Aceh dan Rio serta Sumbar area terkadang suka penyimpanannya di tempat kami yang dari Belawan masuk. Transit dulu di Windsor gudang Cold Storage. Windsor ya. Benar, kalau mau transit di gudang penerima itu kan kapasitasnya mungkin terbatas. Dari Belawan langsung ditransitin dulu di kami. Yang komoditas-komoditas yang butuh pendingin. Seperti misalnya apa itu, Pak? Ya, seperti kayak bawang impor, bawang, cabai impor, buah, betul. Ya kan, seperti daging juga. Intinya impor-impor atau domestik area yang sekiranya untuk pangan di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, terutama Banda Aceh juga, sekitar Rio. Nah, itu masuk ke Belawan, baru transit dulu ke tempat gudang, kami, ya, ke cold storage-nya. Benar, Windsor, seperti ya? itu. Itu gambaran Windsor Cold Storage Oke. di Medan seperti itu. Nah, terus kemudian layanan lainnya Pak selain itu? Kalau di Windsor sendiri ya, ini saya masih cerita Windsor ya. Kita melayani beberapa suhu Pak, seperti yang Bapak lihat di sini ada frozen, chiller room sama anteroom. Nah, anteroom ya, apa nih Pak? Anteroom itu hanya ruang untuk kerja teman-teman saat loading Pak. Karena dari suhu dingin, kalau masuk truk tidak boleh langsung Pak, harus lewat anteroom dulu, supaya suhunya rantai dingin tidak putus. Nah, dari suhu chamber frozen ke anteroom, dicek validasi barang-barangnya sesuai baru masuk truk. Truknya juga harus dingin. Jadi truk itu boxnya nempel di sekat-sekat pintu, supaya hawa panas atau hawa udara luar tidak bisa masuk langsung ke penyimpanan tempat anteroom tersebut. Nah, itu sekilas tentang proses serta apa sih Windsor Cold Storage itu, ya kan. Nah, core bisnis lainnya kami ada transport Pak. Transport pengiriman ya. Pengiriman. Semacam ekspedisi tapi berpendingin gitu. Betul, ya. Kami punya transport dengan menggunakan river truck dengan suhu minus 20 derajat dengan konsep bisnis retail pengiriman khusus frozen food. Nah, seperti itu. Itu kita baru jalan tahun kedua, Pak. Ini tahun kedua. Ya, tahun kedua. Berarti dari 2022 ya. Benar. Dan kita sudah menjalankan dari Banda Aceh sampai Bali bolak-balik sepanjang 3.700 km Pak. Jarak tempuh kami melewati mana saja, Banda Aceh, Sumatera Utara, Medan tadi ya kan. Terus kemudian Rio-nya itu Pekanbaru ya, kemudian lewat Sumbar, Padang. Ya kan. Lalu lanjut ke Provinsi Jambi. Nah, kemudian ke Palembang, Bandar Lampung, naik ke Tanah Jawa langsung ke DKI, ya kan, lanjut Jawa Barat di Bandung, kemudian melintas Cirebon, lalu sisir Pantura sampai dengan Semarang, lanjut sepanjang tol Trans Jawa ke Surabaya, Malang, lalu balik lagi sedikit ke atas ke Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, terakhir Denpasar. Itu rute-rute yang kita lewati. Jadi itu rutenya ya Pak ya? Benar. Jadi kalau misalnya para pengguna atau klien ingin menggunakan jasa Bapak, rute itu bisa di cover ya? Sangat bisa, apalagi perusahaan-perusahaan yang waralaba ya, terutama F&B ya kan, yang bergerak di frozen food ya kan. Nah, itu komoditas yang dia punya frozen food itu kita bisa bantu support outletnya. Seperti itu. Nah, itu ya kita bisa kita bisa lakukan pengiriman secara berjadwal supaya outlet itu stoknya tidak habis Pak. Nah, seperti itu. Jadi cold storage-nya kan berarti tidak hanya di Medan dong Pak? Kalau cold storage kami di Medan. Kalau di Jawa, di Jakarta, nah, kami menggandeng PPLI. Menggandeng PPLI. Ya kan PPLI kan komunitas ini kan di cold chain ini kan ada yang punya cold storage di Jakarta, ada yang punya cold storage nanti di Bandung, di kota selanjutnya mana lagi. Nah, kayak gitu. Sampai saat ini rute hanya Sumatera Jawa, luar Jawa belum ada Pak? Saat ini yang rute luar Jawa itu di SP Dingin ya, yang dilayani SP Dingin, Makassar, Batam, Manado, dan Balikpapan. Sudah ada juga ya? Sudah. Kita sudah layanin luar kotanya baru Indonesia Tengah Pak. Indonesia Timur mungkin hanya Makassar sama Manado.
Itu belum sampai ke timur lagi. Minimal Pak pengiriman berapa Pak? Jadi biar para customer di luar, para kawan-kawan kita yang barangkali ingin menggunakan jasa dari Winson Cold Storage ini minimal pengiriman untuk misalnya mau menggunakan layanannya Winson ini berapa Pak? Kalau ketentuan minimal kirim kami itu di 30 kilo Pak. 30 kilo minimal. 30 kilo Bapak Ibu semuanya bisa kirim frozen food ke rute-rute yang sudah kami lewati yang tadi di awal kami sampaikan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ingin detailnya bisa kunjungi website kami atau silakan Google, klik Google nanti cari aja Expedingin. Nah, nanti akan ketemu bagi semuanya. yang memerlukan informasi terkait dengan Winson Cold Storage ini bisa ketik di Google Winson Dingin atau websitenya nanti kita. Ya, nanti bisa di websitenya. Benar. Oke, selain ini Pak, selain cold storage service itu di sini saya baca ada charter juga Pak ya. Oh ya. Jadi bisa charter juga ya. Ya. Sebenarnya gini Pak, awalnya tuh kami merintis bisnis ini dari charter dulu. Oh. Awalnya betul, dari ya. charter. Nah, charter ini sekarang jadi pilot project kita yang kedua. Oke. Tadinya yang pertama, Oke. sekarang jadi yang kedua. Karena apa? Komoditas yang combine atau yang konsolidasi itu meningkat pesat. Nah, charter ini akhirnya fasilitas charter ini kita downgrade sedikit karena armadanya kita pakai untuk bantu yang konsolidasi tadi. Itu ya. Barang-barang Seperti konsolidasi itu. itu Nah, ya. akhirnya charter itu kita jadikan untuk job yang kedua lah gitu. Tapi kalau customer minta bagaimana Pak Ren? Ya kami berusaha kan mengadakan. Ya. Tinggal bagaimana nanti jadwal sama ketentuannya dengan customer bagaimana. Oke. Yang jelas charter itu masih jalan. Gitu sih Pak. Oke, kalau misalnya ada calon pengguna ingin menggunakan kontainer berpendingin ada juga Pak? Saya khusus truk Pak. Kalau kontainer Khusus truk saya ya? belum. Enggak. Oh, khusus Ya. truk saja ya. Ya. Jadi Khusus truk. soal rate ini apa di website udah ada Pak di Ya. Untuk rate di website ada, nanti langsung klik yang namanya kalau nggak salah kontak kami atau kontak us. Nah, klik di situ nanti muncul semua Bapak yang ingin tanyakan sama rate-nya berapa nanti akan keluar semua di situ. atau bisa ada konsultasi juga di situ, bisa chat ya, bisa via chat ya. Betul Pak. Ngomong-ngomong Winson ini dari tahun berapa Pak berdirinya Pak ya? Kalau Winson Cold Storage itu berawal dari Winson tapi basically tuna Pak. Tuna. Ya, kita tuna, awal tuna Awalnya itu di 2006. hanya tuna ya. Ya. Kita produksi tuna, pengepakan tuna. Oh, pengepakan. Ya, 2006. Lalu berkembang 10 tahun kemudian mengembangkan cold storage di 2014 kurang lebihnya. Nah, setelah itu di tahun 2022 mengembangkan transportnya, ini baru Expedingin namanya. Oke. Bergabungnya Winson ke PPL ini misinya apa Pak? Pak Rendra ini dan kawan-kawan. Awalnya gini loh Pak. Saya itu kalau kumpul sama teman-teman logistik kan minoritas Pak awalnya dulu. Iya. Sebelum Covid ya. Iya betul. Sebelum pandemi itu dulu tuh kan orang kenal cold chain nggak begitu dikenal lah. Betul. Gitu. Nah, saya bisik-bisik sama Pak Ketua Umum yang tadi awal saya ceritakan. Ada gak? Saya ini minoritas loh di grup ini kan gitu. Iya. Nah, curhat dan Pak Deddy menjawab curhatan saya. Akhirnya dikasih wadah. Kenapa PPLI ada ya? Nanti bisa ditanyakan sama Pak Ketua Umum dari curhatan saya itu. Yang jelas terima kasih sama Pak Ketua Umum ya sudah mewadahi kami membuat program berinovasi, lalu kami juga bisa mempresentasikan cold chain di kancah pemerintahan juga supaya paham tentang logistik pangan dan logistik pendingin. Iya. Kerjasama PPL ini juga saya lihat dengan Badan Pangan Nasional juga Pak ya, beberapa kali ya. Benar. Tidak hanya Badan Pangan sih Pak, ada beberapa juga dari Kementerian Desa yang selalu kasih paparan tentang komoditas. Kemudian dari Kemenko Ekonomi Deputi Logistik juga memberikan tentang program NLE-nya dan beberapa lembaga negara yang berhubungan dengan pangan dan logistik.
UMKM yang sudah menggunakan jasa Winson ini udah banyak Pak ya? UMKM kami memang segmennya ke sana Pak. Kalau Segmennya dibilang ke situ udah ya? banyak, saat ini SP Dingin sudah melayani lebih dari 300 customer. 300 customer. Ya, termasuk UMKM. UMKM ya. Benar. Jadi bisa langsung ya UMKM dengan minimum 30 kilo bisa menggunakan jasa dan layanan Winson. Bisa, sangat bisa. Kalau antar kota nggak mengcover Pak ya? Dalam kota yang belum cover saya. Dalam kota belum Ya, mengcover antar ya. kota, antar provinsi sudah. Ya, bisa ya. Betul. Kalau dalam kota ada kemarin anggota PPLI kalau nggak salah Cooljack ya. Dalam Ya, kota bisa itu di-cover dalam ya. kota anggota PPLI yang Mas Nathan ya kan itu bantu kami juga untuk inner city-nya. Oke. Itu. Harapan Pak Rendra ke depan dengan PPLI apa Pak? Coba di ini barangkali atau juga bisa disampaikan kepada para calon pengguna di luar, calon klien barangkali yang ingin menggunakan layanan jasa Bapak seperti apa? Bisa dipromosikan barangkali Untuk, Pak? Ya, untuk para yang nyimak podcast ya, PPLI Cold Chain ini merangkul semua pihak, terutama baik produsen, konsumen yang membutuhkan jasa logistik pendingin. Ya, untuk Bapak Ibu, kami ini kolaborasi sifatnya di Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Bapak Ibu bisa kontak kami kalau dibutuhkan untuk berkonsultasi, untuk dibutuhkan untuk bagaimana cara mengembangkan dan lain-lain, untuk produksinya silakan, enggak apa-apa. Silakan nanti hubungin kami di PPLI Cold Chain, tidak ada masalah, kita akan jawab semuanya. Oke, Pak Rendra barangkali ada pelaku usaha yang punya truk berpendingin bisa juga bergabung tentu ya dengan PPLI ya. Benar. Bapak Ibu yang punya 1 truk, 2 truk, 3 truk, bahkan sampai puluhan truk ya nggak apa-apa, silakan bergabung di PPLI Cold Chain. Nanti kita berikan form aplikasinya dan supaya bisa segera menjadi Bapak anggota. Ibu sekalian dan para pemirsa, kebetulan Pak Rendra ini adalah Kabid Bidang Cold Chain di PPLI. Wakil Kepala Bidang, Pak. Wakil Kepala Bidang. Wakil Kepala Bidang Cold Chain di PPLI, dan barangkali ada teman-teman di sana para pelaku usaha logistik yang punya sarana misalnya truk dan segala macamnya mau bergabung dengan PPLI, silahkan bisa menghubungi PPLI atau Pak Rendra. Ya. Terima baik, kasih baik. Pak Rendra. Sama-sama Bapak. Atas waktunya. Baik. Sukses selalu, semoga lancar. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam PPLI selalu jaya.